Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Dimanapun Anda berada, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Engkau adalah pemilik kami, dan semuanya berada dalam kuasa-Mu karena Engkau adalah Allah Sang Pencipta. Ajar kami untuk semakin percaya dan tidak menghadap kepada ilah-ilah lain selain Engkau sebagai Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika iblis menggeser Tuhan. Ulangan 18 ayat 10 dan sampai dengan 12 mengatakan, janganlah didapati seorang pun di antaramu yang mempersembahkan anaknya, laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang yang menjadi penenung, peramal, ahli nujum, penyihir, pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah dan roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Setiap orang yang melakukan hal-hal itu adalah menjijikkan bagi Tuhan. Dan oleh karena segala hal yang menjijikkan itulah, Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup tanpa celah di hadapan Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan, entah kenapa, apa karena kebiasaan turun-temurun atau memang karena iblis telah membutakan mata sebagian orang. Banyak orang yang beragama, termasuk orang Kristen juga, yang lahir dari keluarga Kristen, nenek moyang Kristen, dan penduduk asli yang beragama Kristen, ternyata lebih percaya pada kuasa iblis daripada kuasa Tuhan. Saya sendiri sebagai saksinya. Beberapa sanak saudara saya pergi ke gereja, aktif di gereja, paduan suara. Tapi dalam hatinya menyimpan kepercayaan pada kuasa-kuasa supranatural yang berasal dari iblis. Mereka mengantar seorang yang sakit untuk berobat kepada dukun. Dan mereka mengatakan bahwa dukun itu adalah anak Tuhan. Dan segala yang dukun itu lakukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Memakai nama Tuhan. Luar biasa bukan? Iblis membodohi orang-orang yang bimbang itu. Ada lagi yang dimandikan agar roh-roh jahat tidak berani mengganggu mereka. Mereka meminta pertolongan iblis untuk mengusir roh-roh jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Mengapa hal yang sedemikian bisa terjadi? Mengapa kita yang sudah menjadi orang Kristen sejak lahir masih lebih percaya kepada kekuatan iblis? Ini merupakan masalah serius dalam kehidupan kekristenan kita. Yang harus ditekankan adalah jangan kita menduakan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, jangan kau percaya kepada ilah lain. Bahkan lebih percaya kepada iblis. Bertobatlah. Kembalilah kepada Tuhan. Karena iblis adalah penipu, hanya menipu dan membinasakan jiwa kita. Dia mencari kesempatan untuk menghancurkan kita. Saat iman kita kepada Tuhan sedang goyah, iblis meminta imbalan atas kebaikan yang dia berikan. Dan harganya sangat mahal, yaitu kehancuran kehidupan kita. Yang kedua, kita harus semakin kuat dengan firman Tuhan.
Mungkin ada dari kita yang menganggap bahwa meminta pertolongan pada kuasa gelap adalah sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hari ini saya mau mengatakan tinggalkan semua itu. Sebelum kau disantap oleh iblis dan jiwamu mati oleh dia. Jangan mencampurkan firman atau iman itu dengan tradisi. Jika tradisi itu salah, jauhkan. Jangan mencampur adukan kepercayaan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada setan. Kini saatnya iman kita dengan tegas memperhatikan bahwa kekudusan hidup adalah beribadah hanya kepada Tuhan. Dan kalau perlu kita tegur dan nasihati orang-orang yang masih berlumuran dengan dosa itu, yang masih percaya pada kuasa-kuasa kegelapan. Kuatkan imanmu. Kalau perlu kupas topik-topik tentang firman itu di dalam pendalaman Alkitab. Militan di dalam. Salah satu penyebab umat Tuhan percaya kepada kuasa kegelapan, percaya pada kuasa iblis adalah mereka tidak mendapatkan pengajaran yang jelas. Sehingga mereka menjadi bimbang dan ragu. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan di Ulangan 18 tadi. Ayat 10 tadi. Jangan seorang pun di antaramu yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam hati. Atau seorang yang mau menjadi penenung. Atau seorang menjadi peramal atau ahli nujum. Atau penyihir, pemantra. Atau seorang yang meminta petunjuk kepada orang mati. Setiap orang yang melakukan hal itu, kata firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal yang di atas tadi adalah menjijikan bagi Tuhan. Dan karena segala hal yang menjijikan itu, Tuhan Alamu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup tanpa celah di hadapan Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Mumpung Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Jangan main dengan api. Percayalah kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, jangan biarkan aku berpaling dari keyakinanku kepadamu ya Tuhan. Aku percaya bahwa kuasa iblis tidak ada apa-apanya. Kuasa Tuhanlah yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Siapa yang menghambakan diri pada iblis akan mengalami kehancuran. Tetapi orang yang taat kepada Tuhan diberkati. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.